Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. PPT ini disusun oleh Abdul Malik Al-Karim, Alfiatul Qori'ah, Anggita Dona Pramesti, Eka Nur Setiani, Octavia Nanda Fatan, dan Vina Maulia Sofa. Materi-materi yang akan kami bahas diantaranya, yang pertama, sebab-sebab masuknya bahasa asing. Yang kedua, interferensi. Yang ketiga, contoh masuknya bahasa asing. Yang keempat, dampak yang dihasilkan. Yang kelima, dampak positif dan negatif. Dan yang terakhir, kesimpulan. Memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu penyebab masuknya bahasa asing. Seiring berkembangnya waktu, peradaban manusia mengalami kemajuan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang sosial dan ilmu pengetahuan, yang didukung dengan adanya kemajuan teknologi. Hal ini juga berpengaruh dalam budaya masyarakat, khususnya Indonesia, seperti bahasa. Mudahnya interaksi yang didukung oleh perkembangan teknologi menjadikan masyarakat Indonesia mudah menyerap dengan mudah berbagai info, sehingga hal ini menjadikan terjadinya perubahan dalam implementasi bahasa Indonesia ke kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti banyaknya generasi-generasi muda yang sering berbicara Indonesia dengan diselingi bahasa asing. Seperti yang kita ketahui bahwa pemuda-pemuda di zaman sekarang ini sudah banyak yang memiliki ponsel pribadi atau handphone pribadi. Yang tentunya di dalam handphone tersebut terdapat akun sosial media yang terhubung dengan negara lain, sehingga memudahkan mereka terpengaruh di dalam bahasa-bahasa asing tersebut. Misalnya yang menyelingi bahasa Indonesia dengan bahasa mereka, dengan bahasa asing. Atau malah para pemuda-pemuda tersebut menggunakan bahasa lebay atau bisa dikatakan bahasa alay, yang menyebabkan pemuda-pemuda tersebut merasa malu atau merasa minder menggunakan bahasa daerah mereka atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Saya Abdul Malik Al-Karim akan mempresentasikan mengenai interferensi yang berkaitan dengan pengaruh masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI, interferensi berarti masuknya unsur serapan ke dalam suatu bahasa yang bersifat melanggar kaidah gramatika bahasa penyerap. Pengertian interferensi menurut para ahli di bidang sosiolinguistik. Yang pertama, menurut pendapat Charles, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Peristiwa interferensi merupakan penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, juga penggunaan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat. Pendapat yang kedua, menurut Hartman dan Stong dalam Chair, interferensi terjadi akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan bahasa itu atau dialek dalam bahasa atau dialek kedua. Perlu diketahui bahwasanya ada 3 unsur pokok pembangunan interferensi, yaitu yang pertama, bahasa sumber atau bahasa donor. Bahasa sumber atau bahasa donor adalah bahasa yang menyusup unsur-unsurnya atau sistemnya ke dalam bahasa lain. Yang kedua adalah bahasa penerima atau bahasa resipien. Bahasa penerima atau bahasa resipien adalah bahasa yang menerima atau bahasa resipi oleh bahasa sumber. Yang ketiga, adanya unsur bahasa yang terserap atau importasi atau unsur serapan. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh pengaruh bahasa asing. Bisa dilihat pada slide tersebut ada kalimat yang bertuliskan, "Saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja." Kalimat tersebut merupakan kalimat terjemahan dari I live in Semarang where my mother works. Namun, kalimat saya tinggal di Semarang
di mana ibu saya bekerja tidak tepat bila digunakan dalam tata bahasa Indonesia. Karena yang benar atau sebaiknya adalah saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Ketidaktepatan penggunaan di mana, yang mana, hal mana, di atas mana, dari mana, dengan siapa, kepada siapa, di dalam konteks bahasa Indonesia tersebut yang tidak sesuai. Penggunaan di mana, yang mana, hal mana, di atas mana, dari mana, dengan siapa, kepada siapa, di dalam mana, merupakan pengaruh interferensi bahasa Belanda. Untuk memperjelas lagi, mari kita lihat contoh yang ada di bawah. Kalimatnya berupa rumah di mana dia tinggal tidak jauh dari pusat kota. Sekarang perhatikan struktur bahasa Indonesia yang benar. Rumah tempat dia tinggal tidak jauh dari pusat kota. Bisa teman-teman lihat, di situ perbedaan terletak pada kata di mana dan tempat. Dari interferensi menggunakan kata di mana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia asli menggunakan kata tempat. Berdasarkan contoh di atas, tampak jelas kesalahan penggunaan kata ganti penghubung di mana, yang mana, sebab kaidah yang dipakai tidak mengacu pada aturan tata bahasa baku bahasa Indonesia, namun lebih ke struktur bahasa Belanda. Di sini saya mau menjelaskan dampak yang dihasilkan. Adanya pengaruh bahasa asing mampu kita gunakan sebagai berikut. 1. Kekuatan. Penyerapan kosakata sebagai tambahan pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia, namun penyerapan kosakata tersebut jangan mudah diterima begitu saja. Dalam proses, penyerapan harus dapat dilakukan dengan selektif. Nilai huruf dari bahasa Indonesia tidak akan hilang. Yang kedua, kelemahan. Bahasa Inggris mempengaruhi pemakaian kosakata dan bahkan struktur bahasa Indonesia. Banyak kata yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut yang terjadi terkadang dapat menimbulkan keracuan dalam pemakaian dan akan terlihat lebih modern. Di sini saya mau menyampaikan tentang dampak positif dan negatif. Positif yang pertama, mampu meningkatkan pemerolehan bahasa anak. Yang kedua, memudahkan proses transfer keilmuan. Yang ketiga, menguntungkan dalam berbagai kegiatan. Yang keempat, sangat baik untuk kondisi fisik dan kemampuan kerja otak. Yang negatif, yang pertama, anak-anak mulai mengentengkan atau menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Yang ketiga, anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Yang keempat, lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alhamdulillah, usai sudah presentasi kelompok kami. Kesimpulannya, masuknya pengaruh bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia memang tidak mungkin untuk dihindari, terutama dengan adanya kemudahan dalam berinteraksi, tidak hanya dengan penduduk lokal. Bahasa asing memang membawa pengaruh yang signifikan bagi budaya Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa. Hal ini juga memiliki dampak baik dan buruk. Namun hal itu tergantung bagaimana setiap individu penduduk Indonesia menyikapinya. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.